Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa li walidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidina wa ustadatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Semuanya sakit di antara kita dan mereka semua, baik yang sekarang hadir maupun yang tidak bersama kita. Kita doakan semoga segera sembuh. Yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita doakan untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kebaikan, juga keselamatan dan kebahagiaan, penjagaan, perlindungan, dan semua kebaikan yang kita harapkan untuk kita dan mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum
أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، الحمد لله نلتقي مرة ثانية في هذه الليلة لاستمرار دروسنا في الأسلوب العربي مستعملين كتاب الممتاز الجزء الأول. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran Uslub Arabi menggunakan kitab atau buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Ayo ikhwan wal akhwat, fil usbu'il madhi qad asmamna ad-dirasah wal bayan wat tadrib fi as-safhah ats-tsamina wat tsamanin. Pada minggu yang lalu, minggu lepas kita sudah menyelesaikan bahasan dan juga latihan pada halaman 88, muka surat 88. Qad asmamna wa tadarrabna fi tarkibi al-jumal al-mutakawwinah min al-kalimat allati tahtaha khattun. Wal an fi hadhihi al-lailah nahnu nastamid ila al-mawdu' al-jadid. Baik. Tafaddalu ayyuhal ikhwan wal akhwat an taftahu kutubakum al-mumtaz, kitab al-mumtaz As-Safhah At-Tasi'ah wa Tsamanin. Bapak Ibu semua silakan sekarang buka Al-Mumtazil 1 halaman 89. Muka surat 89 ya. Halaman 89. Tahtal mawdu' Jama'atul Firon. Ya, anak tub awalan. Ya, ini tertulisnya Jama'atul Firon ya, tolong diperbaiki. Yang benar adalah Jama'atul, bukan jamaatal. Ini salah tulis. Dalam buku tertulis jamaatal firon, seharusnya adalah jamaatul fironi. Baik, ana aftawalan as-saburah lana. Jamaatul firon. Jamaatun dari kata jamaah ya jema'u. Masdarnya jam'an, jamaatan ya. Terus al-firon ini jamak dari fa'run. Fa'run, fa'roni, fironun. Kemudian karena hubungan antara dua kata ini adalah idhofah, maka jama'atu adalah mudhof, al-fironi adalah mudhof ilaih. Dan karena al-fironi mudhofun ilaihi, maka harokatnya kasroh. Alif nun ini bukan musanna. Fironi ini bukan musanna alif nunnya. Tetapi alif nun ini adalah salah satu pola jamak taksir. Sebagaimana jironun, hitonun, fironun. Ya, begitu. Atau ada lagi lah yang lain, hitanun, dan sebagainya. Baik, ana aktub huna. Jama'atul firon. Sudah tahu artinya ini adalah rombongan tikus-tikus ya. Rombongan tikus-tikus. Rombongan tikus-tikus. Kana rajulun masyian. Uslubnya bagus ini. Kana rajulun masyian. Kana rajulun masyian. Karena kita tahu ini adalah fi'il naqis ya. Sesudahnya ada isim dan khobar. Rajulun adalah isim kana. Masyian adalah khobar kana. Bapak Ibu lihat, masyian ini khobar kana. Ini terbuat dari isim fa'il. Fi'il madinya adalah masya. Masya, yamshi, imshi la tamshi. Isim fa'ilnya adalah masyin. Masyin. Semua fi'il wazan 11, masya, kodo, kawa, roma, naha. Pada saat isim fa'il, maka wazannya adalah fa'ilun, masyun. Tetapi karena huruf terakhirnya ya, maka ianya dibuang. Sehingga tidak menjadi masyun, tetapi masyin. Namun, karena masyun di sini dalam kalimat, kedudukannya sebagai khobar kana, maka menjadi mansub. Nah, kalau mansub, maka huruf ya-nya muncul lagi. Dan fathatain muncul. Makanya kana rajulun masyian. Nah, masyian isim fa'il.
Boleh tidak kalau kita belajar uslub nih? Kalau nanti Bapak Ibu membuat kalimat dari kana, kemudian sesudahnya ada isim kana, rojulun contohnya, maka khobarnya apakah harus isim fa'il atau boleh fi'il mudhari? Jawabannya boleh fi'il mudhari. Nah, jadi kalau ungkapan jika rojulun masyian, kalau kita tukar masyian menjadi fi'il mudhari, maka tinggal kita ubah saja. Kana rojulun yamshi. Tuh. Ini maknanya sama. Kana rojulun yamshi. Seorang lelaki sedang berjalan. Kana rojulun masyian. Kalau kita gunakan kalimat yang lain, yang kita buat misalnya masin berjalan. Kalau misalnya kata kerja yang lain, misalkan menulis kataba, isim fa'ilnya katibun. Kana rojulun katiban. Qara'a qari'un, kana rojulun qari'an. Roji'un, kana rojulun roji'an. Zahaba zahibun, kana rojulun zahiban. Mudah. Dia itu bagus, uslub yang bagus. Nanti Bapak Ibu bisa buat pada saat kita belajar uslub ya buat kalimat. Ini saya jelaskan sambil teori tentang uslubnya. Teori tentang buat uslub dalam kalimat atau membuat kalimat sesuai uslub yang sekarang kita pelajari. Kana rajulun masyian fi haqlin. Fi haqlin. Kemarin pada hari Selasa pada saat belajar Al-Ajib jilid 1 ya tentang tanaman, kita menyebut kata haklun. Haklun ini adalah ladang. Ladang. Sama dengan hadikotun ya. Haknun itu ladang itu bukan sawah, tetapi ladang itu tempat untuk menanam semisal kalau bahasa Indonesia itu palawija ya. Misalnya tanaman singkong, tanaman ubi, tanaman jagung, tanaman ketela, tanaman talas, dan semacam itu haklun. Haklun. Mananya sama dengan hadiqatun, kebun ya, atau ladang. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan. Rojulun nakiro. Fi haklin haklin nakiro. Berarti tidak diketahui kebun apa. Pokoknya fi haklin, sebuah kebun, sebuah ladang. Rojulun siapa belum dikenali, belum diketahui, makanya nakiro. Kana rojulun masyan fi haklin fi lailatin mukmiratin. Nah, sini pun lailatinya nakiro juga. Fi lailatin mukmiratin. Di sebuah malam. Mukmiratun. Ya, mukmiratun dari kata komarun. Meskipun mungkin kita belum tahu arti awalnya, tapi kalau sudah tahu dari kata komarun, maka paham. Ini dari kata komarun. Berarti bulan. Mukmiratun isim fa'il dari akmaro. Akmaro itu berbulan, maksudnya ada bulan. Di lailatin mukmiratin maknanya adalah di sebuah malam yang berbulan atau di sebuah malam bulan purnama lah begitu. Di sebuah malam berbulan. Ustaz, apa makna mazra'ah dengan haklun itu beza macam mana, Ustaz? Mazraatun sawah. Sawah itu biasa digunakan untuk menanam padi. Padi saja. Ya, kalau haklun itu kebun, ladang, tidak harus Ladang. padi. Kebun-kebun, kalau dalam bahasa Indonesia itu palawija. Kalau bahasa Melayu apa ya? Ladang lah kebun. Ya, ladang kebun ya, ladang kebun. Ladang. Di Indonesia ladang juga digunakan, ladang kebun digunakan. Kebun Kalau kecil, itu ladang luas. tanaman-tanaman semacam ketela, ubi, singkong, jagung, itu Itu palawija. itu kebun. Kalau Ya, ladang luas, Ustaz. Kalau ladang luas. ya. Ya, ladang luas juga. Bedanya Hmm. dengan sawah, sawah itu untuk padi ya. Mesti ada Kita air. tanam Sawah padi. mesti ada air. Bagaimana? Jadi Sawah sawah ada itu, air. iya benar, sawah mesti ada air. Ya. Oke, kana rajulun masyan fi haqlin fi lailatin muqmiratin. Malam apa yang kita enak baca ya, kita Malam terjemah. purnama, Ustaz. Malam Malam purnama. berbulan tidak enak ya. Makanya malam purnama. Malam purnama.
Di sebuah malam purnama. Maksudnya malam Atau yang ataupun Ustaz, malam yang diterangi bulan. boleh, betul betul. Di sebuah malam yang diterangi bulan. Alhamdulillah Rabbil Di Alamin. sebuah malam purnama. Lagi sedap, Ustaz. Kekas. Ada lagu Piramli. Ada lagunya. Hmm. Ya. Seorang lelaki tengah berjalan di sebuah ladang pada suatu malam purnama atau Wah, pada cantik suatu ya. malam yang disinari rembulan. Hmm. Rembulan. Yumati'u nafsahu. Jumat. Nah, Bapak Ibu, coba cek. Yumati'u ini fi'il atau isim? PPL, Ustaz ada ya. Fi'il madi Mudhari' atau Ustaz. Yang mudarat. Sorry. mudore? Dari mana tuh ini mudore? Ada ya. Ada Dari yang depan. mana? Mudara'ah. Mazid atau mujarad? Mazid. Masjid. Masjid. Mazid. Madinya apa? Mata'a. Mata. Mata'ah. Matta Mata'ah. yumatti'u. Mati' Matti' la tumatti'. mati' Dari kata mata'un, kesenangan. Matta yumatti'u, membuat senang atau menyenangkan. Jadi yumatti'u maknanya menyenangkan atau membuat senang. Nah, ini muta'addi, memerlukan maf'ul bihi. Makanya nafsahu tuh. Nafsahu. Yumatti'u Mem- nafsahu. Menyenangkan hati. Ini Jiwa. kita membaca teks yang ada pada Al-Mumtaz, buku Al-Mumtaz jilid 1 halaman 89 ya. Barangkali ada Hmm. yang belum buka, silakan buka ya. Yumatti'u nafsahu. Nah, kenapa safata? Karena maf'ul bihi. Mana fa'il dari yumatti'u? Fa'ilnya kembali kepada Rajulun. rajulun. Bagus. Nanti kalau kita sudah sering biasa membaca teks Arab, kita tidak perlu banyak berpikir kembali kemana fa'ilnya sebab sudah tahu konteks cerita. Meskipun mungkin kita tidak analisis satu persatu begitu fa'ilnya kemana, tapi kalau sudah terbiasa, kita akan mudah mengembalikan fa'il kepada kata sebelumnya. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah akan semakin mudah ya. Yumatti'u nafsahu bi jamalit tabi'ati. Tabiat. Jamalit tabi'ati. Nah, Bapak Ibu, nih Jamal ini isim masdar dari kata apa? Jamala. Jumula. Jamil. Jumula. Jamula Ustaz. Ya. Fi'il madinya jamula benar, mudhari'nya yajmulu. Amarnya ujmul, nahila tajmul. Nah, masdarnya adalah jamalun. Jamalun, masdar itu. Jamalun ya. Bi jamalit tabi'ati. Ma makna at-tabi'ah? Tabiat lah. Bukan. At-tabi'ah artinya alam. Hah? Alam. Alam. Apa ya? Bahasa Inggrisnya itu apa? Nature, nature. Oh, Dengan keindahan alam. بجمال الطبيعة في ذلك الوقت الهادي في ذلك الوقت الهادئ. Nah, Bapak Ibu, ini fi dzalikal waqti, fi harful jarri, dzalika ismul isyarah, fi Masya Allah. mahalli jarin majrur. Dzalika ismul isyarah mabniun ala fathi fi mahalli jarrin maf'ul majrurun bi fi, Fi. Okay. ya kan? Hmm. Al-waqti ini badalun. Badal kemana? Badal ke dalika. Al-waqti badal kepada dalika yang majrur, makanya al-waqti juga majrur. Majrur. Kalau kita nyerobkan begini. Al-waqti badalun li dalika wa badalul majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu kalau kita baca nyerobnya. Al-hadi kenapa kasroh? Mudhaf ilaih. Bukan sifat Naat. Ustaz. Naat. Naat, sifat. Naat Nah, Ustaz. kemana? Sifat. Naat kepada al-waqti. Al-waqti. Sifat. Hati al-waqti. Jadi al-waqti man'ut al-hadi na'at. Sifat mausuf.
sifatun mausufun atau na'tun man'utun. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada dua yang ingin saya perjelas tambahan bahasan kita malam hari ini ya. Ada kata tobiah dan ada kata al-hadi. Nature. Nah, baik, saya akan buka muka surat berikutnya, halaman 2. At-tobi'atu. Tadi apa artinya at-tobi'ah? Nature ya, Nature. nature. Nah, kalau natural, Inggrisnya natural, bahasa Arabnya adalah at-tobi'iyu. Asli. At-tobi'iyu. At-tobi'iyu. Natural. At-tobi'i. Nah, at-tobi'ah itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara itu tabiat. Tabiat. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, tabiat itu maknanya karakter ya, Lain. sifat, karakter ya. Ya, perangai. Perangai, betul, perangai. Nah, sesungguhnya arti awalnya adalah nature, alam. Nah, perangai yang ada pada seorang manusia itu adalah nature. Sesuatu yang asli, sesuatu yang asal mulanya dari seseorang. Makanya disebut dengan tabiat. Perangai itu asli dari kehidupan seseorang, tabiat. Nah, kalau bersifat kata sifat jadi menjadi naat, maka gunakan ya nisbah. Jadi tabi'iyun at-tabi'iyun. It is natural. Minat tabi'i. So, kana tabi'iyan an ya'kula kullu insanin mata ja'a. Mata yaju'u. Adalah alami, adalah natural. Seorang manusia makan ketika lapar. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit saya ingin menambahkan ya. Barangkali semoga bermanfaat buat kita semua pada malam hari ini. Eh, ada pembagian ya tentang amanu wa amilus solihati. Misalnya dalam surat Al-Asri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Amanu dan amilus solihati. As-solihat itu, mana as-solihatu? Dia kata solihun, apa artinya kemarin? Solihun, Baik. pantas, pantas, layak, patut. Seperti misalkan, hadal waktu solihun litta'allumi. Waktu ini layak atau pantas untuk belajar. Nanti 1 jam kemudian, al waktu solihun linaumi warohati. 5 jam kemudian, al waktu Boleh. solihun lil yaqdoti. Dan seterusnya. Jadi solihatun itu semula dari kata solihun yang artinya pantas atau patut. Nah, lalu dalam ayat wa amilus solihati, melakukan kesalehan-kesalehan itu kemana maksudnya? Nah, ini bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah as-solihat al-fardiyah. Kesalehan amal soleh individual. Individual. Al-fardiyah tuh. Yang kedua adalah as-solihatul ijtimaiyah, kesalehan sosial. Al-ijtimaiyah, Nah, iya. sosial. Dan terakhir, nah ini yang tadi kita pelajari, as-solihatu at-tabi'iyatu, kesalehan natural. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan as-solihatul fardiyah, kesalehan individual? Ya, kebaikan-kebaikan atau amal soleh atau amal ibadah atau kebaikan-kebajikan yang dilakukan yang manfaatnya kembali kepada pelakunya secara individual. Misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya berzikir, misalnya belajar, misalnya menahan amarah, memperbaiki diri, self improvement dan sebagainya, itu adalah bagian dari as-solihatu al-fardiyatu. Lalu bagaimana contoh-contoh ekspresi dari as-solihatul ijtimaiyatu? Ya, kalau dalam syariat ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bersedekah, kemudian menolong orang yang memerlukan, tersenyum, wajah berseri ketika berjumpa, kemudian tidak mendendam, itu juga bagian dari as-solihatul ijtimaiyatu, kesalehan sosial. Iya, sosial. Sosial apa? Piety ya bahasa Inggrisnya ya. Apa? Begini ya. Betul tak? Piety betul ya kesalehan itu. Kalau orangnya pious kalau tak silap. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan as-solihatut tabi'iyatu, kesalehan natural atau natural piety? Nah, kesalahan tabiiyah itu seperti misalnya kalau di rumah misalnya seseorang menyapu lantai, membersihkan rumah, menanam pohon, merawat pohon, menyirami bunga, kemudian menjaga konservasi alam dan sebagainya, menyayangi binatang, memberi makan kucing, memberi makan ayam, memberi makan sapi, lembu, kerbau dan sebagainya, sesuatu amal kebaikan yang manfaatnya dirasakan oleh alam sekitar, baik binatang, tumbuhan, batu-batuan, maupun yang lain-lainnya, di luar manusia secara sosial maupun individual. Itu makanya disebut dengan as-solihatu at-tabi'iyatu. Dan ketiga jenis kesalahan ini semuanya berpulang kepada semua orang. Ketika seorang melakukan as-solihatul fardiyah, manfaatnya kembali kepada seseorang. Ketika orang melakukan as-solihatul ijtimaiyah, kembali juga Iya, pada orang perorangan secara individual. Begitupun ketika seseorang melakukan as-solihatut tabi'iyatu, manfaatnya juga bukan hanya untuk alam, tabiat semata-mata, tapi juga untuk manusia secara sosial dan manusia secara individual. Makanya ungkapan dalam Al-Quran, as-solihatu itu disebut di Al-Quran ada 62 kali ya. Alladzina amanu wa amilus solihati. Alladzina amanu wa amilus solihati. As-solihati banyak disebut di Al-Quran, tidak kurang dari 62 kali disebut. Nah, maka kalau ditanya apa itu amalus solihat, nah bisa dibagi dalam tiga jenis ini. Kesalahan individual, kesalahan sosial, dan kesalahan natural. As-solihatul fardiyatu, as-solihatul ijtimaiyatu, dan as-solihatut tabi'iyatu. lebih iya tuh. Nah, saya jadi teringat tadi kata tobiah ini kembali kepada tiga jenis kesalehan yang mungkin perlu kita apa kenalkan ya kita pelajari kita ketahui sehingga kalau ada di antara orang misalnya menanam pohon itu masuknya kesalehan macam mana, menanam pohon, menyiram pohon, pokok ya, itu termasuk jenis kesalehan yang mana, apakah individual ataukah Istimewa iya, ataukah natural. Kalau kita memberi makan kucing itu kesalahan apa itu? istimewa iya. Kucing. Memberi makan kucing. Tabi'iyah. Tabinya. Sosial itu manusia dan manusia. Hmm, Sosial itu hubungan antar manusia. Seseorang dengan manusia yang lain itu sosial ijtimaiyah. Nah, di luar itu, di luar dengan manusia, maka termasuk natural atau tabi'iyah. Dengan kucing, dengan ayam, dengan kerbau, dengan sapi, lembu, dengan kambing, dengan tanaman-tanaman, dengan sawah, dengan kebun, dengan ladang, dengan batu, gunung, laut, dan sebagainya, itu termasuk as-solihatul ijtimaiyatu. istimewa iya. Maaf. As-solihatu at-tabi'iyatu. Maaf, salah mengatakan tadi ya. As-solihatu at-tabi'iyah, kesalahan natural, yakni kesalahan-kesalahan atau kebaikan-kebaikan yang manfaatnya langsung dirasakan atau yang sifatnya berkaitan dengan alam di luar manusia, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bergerak, batu, besi, kayu dan sebagainya. Itu saja Hmm, sebagai bahasan tambahan dari at-tabi'ah yang tadi kita jumpai dalam judul ini. tabiat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini ada kata al-hadiu.
Hadi. Al-hadiu. Bapak Ibu, saya tanya, ini isim atau fi'il? Isim. Isim fa'il. Hmm. Coba saya tanya, fa'ilnya, maaf, fi'il madinya apa? Hadi. Ada. Ada. Ada Ada. Yahdi. Hadiah Yahdi? Ya. Ada Yahdi. Ada Yahdi. Bukan. Oh. Ada. Kalau Al-hadi, Ini makna tenang kan, Ustaz kan? Tenang. iya. Oh, Hadi. Jadi hadiah. Hadi. Ayo. Kalau Al-hadi, ya-nya sukun, itu hadiah Yahdi. Hadiah Yahdi, amarnya apa? Ihdi. Ihdilah, La tahdi. la tahdi. Ya. Artinya apa hadiah Yahdi? Petunjuk. Membimbing, memberi petunjuk atau menunjuki. Hada yahdi innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia Petunjuk. kata hada yahdi. Hada yahdi. Terus kalau al-hadi ujungnya ada hamzah. Hada'a. Hada'a yahda'u. Hada. Iya, beda. Nah, hurufnya pun bukan menggunakan iya, tapi menggunakan Alif. hamzah. Hamzah. Kalau hada yahdi ini wazan berapa? Hada Yahdi rumput 4, Rumpun 4, wazan 11. rumpun 4 wazan 11, betul. Kalau hada yahdau, Hada'a, jadi dia rumpun Empat. satu. Hmm. Rumpun satu ada. Jadi dia rumpun satu wazan 2. nah, hada ini wazannya rumpunnya rumpun 1, sebagaimana fataha yaftahu, zahaba yadhabu, apalagi zuhara yadharu. Rumus 1, tetapi wazannya wazan 2. Sebagaimana fataha, naharo, nahaba, begitu. Itu ya. Maknanya sama tidak? Beda. Beza. Jadi ini hada ini rumpun 1 wazan 2. Kalau hada yahdi wazan Empat. rumpun 4 Rumpun wazan 4 wazan 11. 11. Nah, kalau al-hadiu ada hamzah ujungnya, ini maknanya tenang Tenang. atau hening ya, hening. Sama tidak maknanya? Hening itu tidak ada suara lah. Tidak ada noise, tidak ada voice. No noise, Tenang. no voice gitu. Malam yang tenang. Oh, Malam cantik yang nih. tenang, Dengan bulannya malam tenang. Oh, romantik, Ustaz. romantis ya. Iya. Bayangkan, ada seorang laki-laki tengah Ah, berjalan di sebuah jalan. ladang saat malam purnama. Dia menyenangkan dirinya, menghibur dirinya dengan keindahan alam yang tenang pada waktu itu. Ini Rajulun Feras nih, seorang. Iya, oke ya, maaf Zalikal ini ya. waqtil hadi. Oke, baik. Oke. Kalau sudah oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, alladzi imtazaja, alladzi Til imtazaja, mausul. imtazaja Imtaz saja. fihi bayadu dawil qamari bi khudrati zar'i. Wah, kenapa pindah? Maaf. Eh, Bentar, ini tadi tulisannya terbawa ke samping ya. Alladzi imtazaja fihi bayadu dawil qamari bi khudrati zar'i. Bi khudrati zar'i. Bapak Ibu, alladzi kita sudah tahu kan ini ismu mausul ya kan? Ya. Ya, muzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar. Muzakkar.
Aladinya kemana aidnya, kembalinya? Imtaz. Al-waktu. Kembali ke al-waqtil hadi. Al-waktu. Mudzakkar kan? Al-waqti Ya. mudzakkar. Makanya aladi mudzakkar. Nah, adapun silatul mausulnya adalah kata sesudahnya. Imtazaja. Bapak Ibu, Imtaz. imtazaja ini fi'il atau isim? Fi'il Fi'il madhi. Fi'il madhi. mudhari atau fi'il madi? Madhi. Madhi. Madi. Mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Mazid wazan berapa? Mazid 6. wazan 6. Sudah mantap. Tambahnya alif dan ta. Mujarradnya apa? Mazaja. Saja. Saja. Sudah ya. Sangat simpel. Sangat mudah. Alhamdulillah. Ini fi'il Mazaja madhi. yang Setiap fi'il madhi harus ada fa'il. Fihi jar majrur. Bisa tidak menjadi fa'il dari imtazaja? Tak Tak bisa. boleh. Lalu mana fa'il dari imtazaja? Bayad. bayad. Bayat. Bayad. Bayadu. Ma mana bayadu? Bayad maknanya putih. 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 Baidun putih. Abyadu putih. Bayadu itu isim masdarnya. Keputihan. Putihan. Keputih-putihan. Keputihan. Keputih-putihan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut keputihan itu penyakit ya. Ya, Ya. Bukan penyakit, ini terang benderang, Ustaz. Ini maksudnya adalah putihnya. putih. Masdar dari putih itu putihnya. Kalau kita sebut keputihan dalam bahasa Indonesia maknanya ada perbedaan. Tapi kita di sini maksudnya paham ya. Keputihan itu Ya. maksudnya kondisi putih. Kondisi putih. Jadi Keputih-putihan. setelah selesai azan ini saya akan sampaikan cara buat isim masdar dari warna. Coba sini ada kata khudroh. Baik, kita teruskan dulu. Bayadu ini fa'il dari imtazaja. Lalu kenapa tidak bertanwin meskipun tidak ada alif lam? Jadi Jawabannya mudhaf. adalah karena Mudhaf. mudhof, ya kan? Mudhaf, ya. 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 Bayadu mudhof, doi mudhof ilaih. Ilahi. Wahwa Dan mudhaf sekali lagi. Ya, mudhof ilaih mudhof lagi kepada al-qamari. Makanya doi Al-Qamari. tidak bertanwin. Al-qamari mudhof ilaih terakhir, makanya ada alif lam. Daun kalau kita ubah ke fil madi, bahasa Arabnya apa? Taun. Cahaya. Doa. Doa, mudahnya Doa. Yang du'u. Ya. Doa yadu. betul ya du'u. Ada wawu. Berarti Ya. wawunya jadi alif kan? Ya. Ya, Ya. Ustaz. Doa. Dia Ketika ada mudhari pandai, wawu Ustaz. lagi. Doa asalnya. Doa ya du'u. Masdarnya dau'un. Doa. Ini Jamaknya masdar. diyaun. Masdar. Dau'un ini mufrad. Jamaknya adalah diyaun. Oh, ini yang Quran dia undi, Ustaz. Diyaun itu jamak. Hmm. Sebagaimana bahrun biharun. Jabalun jibalun. Hablun hibalun. Dau'un diyaun. Diyaul haqqi. Cahaya-cahaya kebenaran. Diyaul laili. Cahaya-cahaya malam. Diyaul qamari. Cahaya-cahaya bulan. Diyaul nujum. Cahaya-cahaya bintang gemintang. Nah gitu. Kemudian bi khudratiz zar'i bi harfu jarrin mabniun alal kasri khudrati majrur wa alamatu jarrihi kasra dhahira fi akhirih wa huwa mudhafun az-zar'i mudhaf ilaih. Oke ya. Khudrah ini isim masdar dari akhdaru, ya kan? Ya. 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 Hijau. Ya. Hijau. Hijau. Alladhi imtazaja fihi bayadu daw'il qamari Tauil bi qamar. khudratiz zar'i. Wah, cantik. Cantik ini bahasanya. Cantik. Ini puitis ya, puitik ya, Ya. puitik. Kan tadi seorang lelaki berjalan di sebuah ladang di malam purnama. Menyenangkan dirinya dengan keindahan alam pada waktu yang sunyi, pada waktu yang hening. Tenang. Alladzi imtazaja yang bercampur baur di dalamnya putihnya cahaya rembulan dengan hijaunya tanaman dan tumbuhan. Wah, cantik ya. Bahasanya enak ya, ini bahasa Arabnya enak ya. Ya, puisi. Puitik, puitik, puitis, bahasa Indonesianya puitis. Nah, Bapak Ibu, saya akan bahas ini nih. Ini pelajaran yang belum pernah kita pelajari. Ini baru. Dan ini pelajaran pertama saya sampaikan tentang ini, tapi nanti
pada waktunya juga kita akan beritahu lagi untuk mematangkan. Agar tidak lupa, kita ulang-ulang. Sekarang kita yang pertama bahas ini tentang warna. Sebelumnya kita sudah belajar warna kan kemarin. Ya. Ya. Tujuh. Tujuh ke delapan. Warna ada berapa? Ayo. 8. Delapan. 8. Sebut, Nah, sebut. 8 warna. Oh, iya. Aswad. Daripada aswad kan. Malam. Dengan logika. Ahmar, Asfar, Azraq. Berurutan, systematically. Abyadu. Tak Iya. ingat ditulisan. Baik. Systematically ya, secara sistematis ya. Kena buka. Kena buka. Abyadu. Abyadu. Terus? Aswadu, Aswadu. Armadu, Armadu, bagus Pak Haji. Terus? Aswadu, Aswadu. Nah, 3 selesai. Terus? Ahmaru, Ahmaru, bagus. Terus? Asmaru, Asmaru. Terus? Asfaru, Dan Iya, Asfaru. baik. Terus? Ahdaru. Ahbaru, Nah, bagus. Terus? Azraku. Nah, begitu. Itu Kalau mesti dah sudah tengok terpola di buku tu. kepalanya mudah sebut. Cepat kita sebutnya. Sebab di kepala sudah tertanam, sudah tersimpan dalam memori, tinggal kita keluarkan melalui lisan. Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Selesai. Begitu. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya merumuskan menghafal warna seperti ini? Ini sesungguhnya berkaitan banyak. Salah satunya adalah cara membuat masdar. Kemarin kita baru jelaskan kenapa membagi warna menjadi 3 kelompok ini. Saya tuliskan ya. Kenapa waktu itu saya bagi warna menjadi 3 kelompok? Ini untuk memudahkan menghafal. Ya. Putih, Ya, abu-abu, ada warna. hitam. Lalu ahmaru, ru, asmaru, ru, asfaru, ru, akhdoru, ru. 4 kali ru. Satu Satu je kelompokan. Kemudian azruku tersendiri terpisah karena tidak ada yang sama azruku ini sendirian. Mandai Ustaz. Du 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 ru 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 u. Dududu, ruku. Malam ni baru saya perasan Ustaz. Bagaimana Bu? Malam ni saya baru nampak. Ustaz Ya, susun macam ni kalau tak nampak. ya. Du Ini du metodologi du menghafal. du 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 ru 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 ku Dududu, ruruku. ku Du 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 Dududu, ruruku. ru Nah, u. begitu. du 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 ru 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 ku. Ya, itu 4 kali tambahku. Ya du armadu. Cepat hafal ini, cepat hafal. Jadi kalau nanti ditanya lagi, sebutkan 8 warna Du du dasar du dalam bahasa Arab. Abyad, Abyadu. armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Langsung kita sebutkan, tidak perlu mikir tidak perlu. Sebab sudah menggunakan metodologi menghafal, sudah dikategorisasikan apa? Apa ya? Sudah Kategori terkonstruksi lah. asmaru asfaru akhtaru asfar Sudah terbayangkan sekarang susunannya ya? hijau ada du 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 ru merah. ruku. Tududu, ruruku. Kita ikut dia punya hujung, maknanya tak kisahlah mana mana dulu mana kemudian ya. Ahmaru, asparu, ahdaru boleh kan Harus Ustaz? harus nyusun Ibu, harus sesuai, harus Ada susun. Oh, pasal nak ikut ni hujung tak ingat. dari putih sampai biru harus sesuai urutannya agar kita mudah untuk ingat, mudah untuk sebut, T, mudah ingat, mudah sebut. hitam, Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Tadi Pak Haji Parwan sebutkan cepat. Sudah terbayang di kepala dalam minda kita. Itu satu ya. Jadi kenapa kita gunakan cara menghafal warna seperti ini? Ini bagian dari metodologi untuk menghafal cepat. Itu yang pertama tujuannya. Nah, yang kedua, ada tujuan yang kedua. Apa? Ya, ini untuk memudahkan mengingat, membuat masdar. Abyadu putih. Kalau keputihan, armadu abu-abu atau kelabu. Kalau kekelabuan,
Aswaru hitam, kalau kehitaman. Ahmaru merah, kemerahan. Aswaru coklat, kecoklatan. Aswaru kuning, kekuningan. Akhdaru hijau, kehijauan. Azraku biru, kebiruan. Itu bagaimana bahasa Arabnya? Nah, ada polanya, ada wazannya. Dan polanya cukup dengan dua macam. Yang kelompok pertama ini, armadu, aswadu, ini kelompok pertama. Sedangkan yang ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, dan azraq, ini kelompok kedua. Hanya ada dua kelompok. Nah, cara buat masdarnya, kalau kelompok yang pertama, abyadu, armadu, aswadu, cara buat masdarnya simple, yakni dengan cara wazannya wazan fa'alun. Oh, Maka fa'alun. abyadu menjadi bayadun. Oh, fa'alun. Armadu Armadu. sama. Ramadan. Kelompok satu ini sama, wazannya fa'alun. Armadu, Ramadan. romadun. Ada di Al-Quran loh. Karomadinis apa ya? Saya lupa tuh karomadin apa ya? Adalah Itu romadin. ini stadat bihirih itu kan Ustaz? Karomadin stadat birrih ya, begitu ya Bu ya. Iya, iya. Romad itu masdar dari armad, armadu. Aswadu, Aswadu Ramadun. sawadun, sawadun. wazannya sama, fa'alun, sawadun. Nah, warna yang masdarnya menggunakan wazan fa'alun hanya tiga. Kelompok satu. Abyadu bayadun, armadu romadun, aswadu sawadun. Bayadun romadun sawadun. Aswadun sawadun. Abyadu putih, bayadun keputihan, armadu abu-abu atau kelabu, romadun kekelabuan atau keabu-abuan. Aswadu hitam, sawadun kehitaman. Oke, tiga warna, wazan masdarnya fa'alun. Saya tuliskannya fa'alun. Wazannya nih fa'alun. Adapun lima warna yang lainnya, wazannya adalah fu'latun. Latun. Fu'latun. Wazannya fu'latun. Makanya tadi hijau, apa tadi hijau? Tarun. Lihat di buku. Khudratun. Khudratun. Khudrat. Khudratun. Khudratun kehijauan. Asfaru. Kufratun. Sufrotun. Gunakan wazan ini, sufrotun. Sufratun. Sufro. Asmaru. Sumarun. Sumratun. Sumrotun. Sumratun. Sumrotun. Sumrotun, sufrotun, khudratun. Ahmaru. Sumratun. Humratun. Humro. Humra. Humratun. Humrotun. Azraku. Azraku. Azraku tak ada. Ada apa? Ikuti pola fu'latun. Ikuti wazan fu'latun. Oh, kok alat sama juga. Sama. Jadi azra zar. Fu'latun. Zarrakun. Fu'latun. Fu'latun. Fu'latun zarratun. Fu' doma. Ahmaru umrotun. Asmaru sumrotun. Asfaru sufrotun. Akhbaru khudrotun. Azraku. Zurqatun. Zurqatun. Zurqotun. Zurqatun. Huruf pertamanya doma. Zurqatun. Kan fu'latun fu-nya doma. Iya, iya. Zurqatun. Jadi ada dua pola, dua wazan. Wazan itu pola ya, dua pattern. Membuat masdar Zurqatun. untuk kata-kata warna. Yang wazan pertama adalah kelompok warna yang pertama. Abyadu, armadu, aswadu. Yang Ustaz, lima. jadi
Zurqatun tu kebiruan lah ya Ustaz. Iya, Hmm. Kemerah, Kehijau. kemerah-merahan. beda, bukan Kebiru-biruan. kemerahan tapi kemerahan. Oh, tak boleh dua kali Ustaz ya. Macam kebiru-biruan kita. Nah, bukan kebiru-biruan, Kemerah-merahan. tapi kebiruan. Kalau kebiru-biruan Ustaz? Saya belum temukan itu wazan begitu. Laut Kebiru-biruan. kebiruan. Itu kalau dipukul itu kebiru-biruan ya Bu ya. Hmm. Kalau kena Orang benda tumpul kebiru-biruan. Itu hmm. saya belum dapat warna seperti itu belum. Bahasa Arabnya Lebam. lebam ya lebam. Jadi Bapak Ibu 8 warna yang kita sudah hafal tadi itu dibagi dua kelompok untuk masdarnya. Yang pertama yang abyadu armadu aswadu wazan fa'alun. Bayadun ramadun sawadun. Yang kelompok berikutnya yang kedua ada 5 warna ya. Itu masdarnya menggunakan wazan fu'latun. Huruf pertamanya dhamma, fu'latun. Ahmaru humratun, asmaru sumratun, asfaru sufratun, akhdaru khudratun, azraku zurqatun. Hafal ya, insya Allah ya. Mudah tidak belajar begini? Mudah. Sudah. Mudah ya? Yang warna sini dia 8 ni Kalau saya. Yang kalau kita nak warna orange ungu dia tak masuk ah. ni Nah, warna asli. Ini ya, ini yang asli, yang asli Yang ya. asli saja. Warna asli. prime Kalau color. Ustaz, kalau kita nak buat ayat warnanya kebiruan, kita just tulis launuhu zurqatun. Enggak, tidak. Bukan macam tu. Launu azraku. Oh, gitu pula. Warnanya biru bukan kebiruan. Warnanya Warnanya biru. Launu azraku, bukan launu zurqatun. Kalau zurqatun kondisi biru. Ada kalau cakap Melayu ada warnanya kebiruan. Ada Ustaz? Ya, tapi dalam bahasa Arabnya tak begitu, tak zurqatun. Oh, kalau bahasa Bahasa Arab Arabnya lagi azraku. kebiruan. Kalau kebiruan itu kan apa ya? Tidak sepenuhnya biru, tapi agak kebiru ya. Kebiru-biruan. Kebiruan, Kita Melayu cakap kemerah-merahan, double lah. keputih-putihan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau kita sebut dinding rumah ini keputih-putihan. Jadi tidak putih sekali. Misalnya kuning keputihan, kuning keputih-putihan. Maksudnya kuning agak ke warna putih. Hijau ke kuning-kuningan, hijau agak kuning begitu. Hijau cerah lah, hijau cerah. Ya, seperti itu. Jadi di situ bukan bermakna eh, biru tegas, tetapi agak biru kalau kebiruan, kebiru-biruan ya. Nah, kalau untuk ungkapan kebiru-biruan, keputih-putihan itu saya belum temukan dalam bahasa Arabnya ya. Saya belum temukan. Jadi belum bisa saya sampaikan. Tapi kalau warna dasarnya abyadu, armadu, aswadu itu cara membuat jamannya wazan fa'alun. Bayadun, ramadun, sawadun. Sedangkan 5 warna dasar yang lain menggunakan wazan fu'latun untuk masdarnya. Begitu. Humratun, sumratun, sufratun, khudratun, zurqatun. Nanti cara menghafalnya itu ngikuti pola yang pertama tadi. Abyadu, armadu, aswadu, Aduh, amaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Nanti masdarnya bayadun, romadun, sawadun, humrotun, sumrotun, sufrotun, khudrotun, zurqotun. Begitu. Sampai di sini dulu barangkali ada soalan, silakan. Cukup ya? Nah, kena ingat, kena hafal. bagaimana Ibu? Yadun, armadun, Kena aswad. Oke, saya tutup ya. Silakan lihat muka surat 10. Sebutkan 8 warna, tapi bukan masdar, warna biasa. Abyadu dan seterusnya. Siapa mau coba? Abyadu, armadu, aswadu. Ahmadu, aswadu, ahmaru, Asmaru, asmaru, ahdaru. Asfaru, ahdaru, azraku. Baik, satu-satu. Satu-satu siapa? Ibu Umi Salma, coba. Ibu Umi Salma, satu-satu. Abyadu, armadu,
aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Mantap, mantap. Sudah terbayang di sini ya? Ya Bu, Ibu misalnya sudah terbayang di sini ya? Bolehlah Mantap, Alhamdulillah. Sudah untuk terbayang, sudah nempel. untuk masa ini Ustaz. Pegang terus, pegang terus. Ibu Sadia silakan. Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Mantap, selamat. Rahayu. Ustaz bagi formula memang sangat bagus. Masuk terus. Ya mudah-mudahan seterusnya. Ada lagi mau coba? Siapa mau ambil kesempatan? Menghafal warna. Siapa mau? Ibu Haji mau Okey, coba Ibu Haji? boleh boleh Ustaz. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asfaru, a- Asmaru. ahdaru, uh, asfaru, ahdaru, azraku. Oke, baik, selamat, Alhamdulillah. Pak Haji Rahayu. Farman, silakan Pak Haji. Armadu, aswadu, ahmadu, asmaru, asfaru, ahdoru, azroku. Mantap, selamat, Alhamdulillah. Ada yang mau coba? Ya, Bu Asna, silakan Ibu. Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Mantap, mantap, Ibu Asna. Selamat, sudah terbayang, sudah tersimpan dalam memori. Nanti sebagaimana hafalan kita, yu i yu i, ya a ya Ya, ya, ya iya ya, iya iya, i. yu i yu i yu i, ya a ya a ya iya iya i. Sampai begitu sampai hafal. Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Baru, Sampai baru, hafal betul. azraku. Ustaz kena karang lagu Ustaz. Cipta lagu baru boleh ingat senang. Lagunya belum dapat nih, belum dapat. Tadi dah ada dah. Du, 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 ru, 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 ru. Uh. Ibu Munira mau coba? Ibu Munira silakan. Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Nah, mantap, selamat. Mudah ya. Abang Haidir mau coba? Abyadu, armadu, aswadu, ahmaru, asmaru, asfaru, akhdaru, azraq. Mantap, selamat, alhamdulillah. Itu warna-warna dasar. Sekarang coba ubah ke masdar. It's working at night. Kita ubah ke masdar tapi langsung. Oh. Langsung masdarnya kita sebut. Seperti contoh. Bayadun, Romadun, Sawadun, Humrotun, Sumrotun, Sufrotun, Khudrotun, Zurqotun. Langsung. Jadi tidak perlu abyadu, armadu, aswadu, tak perlu itu lagi. Tapi langsung masdarnya. Bayadun, Romadun, Sawadun, Humrotun, Sumrotun, Sufrotun, Khudrotun, Zurqotun. Ratun, samratun. Sum bukan sam. Khudratun. Fa'alun. Rus katun ya Ustaz. Rus katun ya. Zur bukan rus. Hah? Zur. Zur kotun. Zur katun. Kalau rus itu nasi. Zur katun. Zur kotun. Biru. Ya, Katun. Baik, siapa yang mau coba baca dulu. Duluan. Saya cuba, Ustaz. Ibu Sanadia silakan. Dia punya masdar aja ya, Ustaz? Masdar saja. Okey, kejap ingat. Fa'adun, mu'datun. Bayadun, rumadun, sawadun, apa tadi? Mu'datun. Umratun, sumratun, sufratun, apa? Qudratun, akhir apa tadi? Zurqatun. Nah, begitu Rahayu. Alhamdulillah.
Baik, selamat Ibu Sa'adi Harun. Ada yang mau coba lagi? Saya cuba Ustaz, saya cuba Ustaz. Ibu sama. Bayadun, Ramadun, Sudaun, Sudaun Sawadun. pula. Sawaun, Sawadun, Ya. Sawadun. Ham, Kumratun, Samratun, Sum. Safratun, Sumratun. Safratun, Sum. Khudratun, Zurkatun. Ya. Ibu tadi sum sama sama suf ya, bukan sam. Humratun kan, Humratun, Ya. Sumratun, Ya. Terus? Sumratun. Kemudian Sufratun. Ya. eh, ada apa namanya hijau pula kan, hijau hijau hijau, Khudratun. Ya. Kemudian biru, Zurkatun. Mantap. Selamat Rahayu. Sudah terbayang. Alhamdulillah. Silakan lagi siapa mau? Saya cuba Ustaz. Ibu Hajbi, silakan. Bayadun, ramadun, sawadun, humratun, sumratun, sufratun, khudratun, dzurqatun. Mantap, selamat. Sudah nempel, sudah nempel. Alhamdulillah tuh ya. Baik, baik. Ada lagi mau coba? Silakan. Ana uhawil Ibu Masna, silakan. bayadun ramadun sa, sa, ah, sawadun humratun Ya. sumratun sufratun khudratun zurqatun. Mantap, Ibu Masna. Luar biasa, Alhamdulillah. Mudah ya, Alhamdulillah. Masih ada yang mau coba lagi? Silakan. Siapa mau coba? Pak Ji Parmo, coba silakan Pak Ji. Bayadun, Romadun, Sawadun, Humrotun, Sumrotun, Sufrotun, Hudrotun, Rusqotun, Zul, betul. Zurqotun. Iya, mantap. Selamat sudah tanam di minda, di mind kita, di apa? Di pikiran kita. Mudah ya, cara menghafal begini mudah ya. Jadi pengalaman saya, kalau kita menghafal sesuatu dengan sistematik, logik, itu lebih cepat. Sehingga pertama hafalnya lebih cepat, kedua ingatannya lebih lama. Ya jika besok lupa-lupa lagi, tak apa, nanti ingat-ingat lagi. Begitu. Baik, cukup ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan kembali buka buku kita. Kana rajulun masyian fi haqlin fi lailatin muqmiratin yumatti'u nafsahu bi jamalit tabi'ati fi dhalika waqtil hadi alladhi intazaja fihi bayadu dhawil qamari bi qudratiz zar'i. Zar' itu tanaman. Pelan. Baik, berikutnya far'a jama'atan. Far'a Ke jama'atan minal kumpulan fiyaqi rombongan sa'iratan. rombongan tikus. Kumpulan tak boleh Ustaz, kumpulan tikus. Ya, Rombongan, baik, sekumpulan tikus. bentar. Bapak Ibu, fa ini fa-nya fa apa? Fama ke Fa atof ya. Pak Atap. atau Matufnya kan matufnya ro'a, matuf alainya kepada fi'il madi. Yang sebelumnya mana? Imtazaja. Ya, imtaz saja. Yang terdekat imtazaja fi'il madi yang paling dekat. Jadi mencari matuf alaih itu cari yang paling dekat ya, yang sama tapi yang paling dekat. Nah, fa'ilnya kembali kepada rojulun. Jemaatan kenapa fathah? Maf'ul bihi kan? Ulun bi. Minal fironi jar majrur. Min huruf jar fironi majrur. Minal fironi majrur. Sairotan. Nah ini. Hal. Hal. Bukan. Bukan hal. Bukan. Apa? Naat. Naat kepada jamaatan. Pada jemaatan. Nah ini pelajaran baru. Saya pernah sampaikan dulu ketika itu, ya kalau tak salah Ibu Haji pernah bertanya. Tapi waktu itu saya belum menemukan contohnya. Nah sekarang kita menemukan contohnya. Di Al-Quran pun kita temukan banyak ya, beberapa itu. Hmm, Naat dan man'ut dia terpisah ya Ustaz ya. kenapa Ibu? Naat dan man'ut dia terpisah.
oleh Betul. Nah ini, minal firan. baik. Ini akan saya jelaskan. Bapak Ibu semua, yang kita tahu biasanya nat dan man'ut itu selalu berdekatan, Bergandengan. bergandengan, datang langsung sesudahnya. Ya. Kitabun jamilun, madrasatun kabiratun. Antara nat dan man'ut langsung datang bergandengan, berdekatan. Ya. Tetapi dalam kalimat ini, dalam teks ini kita temukan jamaatan dan sairatan itu naat man'ut, tetapi ada jeda, ada pemisah, dihalangi oleh kata yang lain, minal fironi. Semula adalah far'a jama'atan sairatan minal fironi. Tetapi kalau kita mengatakan jama'atan sairatan minal fironi, takut disalahpahami sekelompok yang sedang berjalan dari tikus-tikus. Tetapi kalau kalimatnya antara jamaatan dan sairatan dipisah, maka memahaminya kemudian lelaki itu melihat sekelompok dari tikus yang berjalan. Nah di Al-Quran ada tidak? Seingat saya ada. Contohnya gini, kalimat persisnya saya lupa, tetapi ada beginilah. Contohnya ya, balaun min rabbikum azimun. Kalau tidak salah di surat Al-Insan itu juga ada ya. Harus saya cek lagi ya. Aku salah redaksinya. Balaun min rabbikum azimun. Ada yang bawa mushaf Surah tidak? Al-Baqarah Ustaz ada. Bagaimana Ibu? Ada banyak. Ada surah Al-A'raf, surah Al-Baqarah. Kalimatnya ini ya? Ya ada. Balaun. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Nah, baik, betul berarti ya. Al-Baqarah ayat berapa ini? Al-Baqarah 49. Al-Baqarah 49. Yang lainnya? Yang lainnya surah Al-A'raf Al-A'raf 141. 141. Wa Apalagi? fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan kemudian surah Ibrahim juga ada, surah Ibrahim ayat 6. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Sama Nah, sebenarnya. berarti ada kan? Naat manut Ada. terpisah ya? Dia terpisah. Sekarang kita temukan contoh di Al-Quran banyak. Di surat Al-Insan pun kalau tak silap itu ada. Surat Al-Insan. Tapi kalimat yang berbeda ya, ayat yang berbeda. Laun azim. Nah, balaun min rabbikum azimun ini asalnya adalah balaun azimun min Balaun rabbikum. azim. Asalnya. Balaun azimun naat man'ut min rabbikum. Dari Tuhan kalian. Tetapi ini dipisah. Balaun min rabbikum. Ujian dari Tuhanmu yang besar, yang agung. Yang agung itu apa? Balaun atau Tuhan? Bala, ujian. Nah, kalau kita belum tahu tentang naat manut yang terpisah, nanti boleh jadi kita akan salah paham bahwa azim itu naat bukan untuk balaun, tetapi untuk yang lain. Makna lain pula ya. Tapi kalau kita sudah belajar bahwa naat manut boleh terpisah, maka antara balaun dan azimun itu adalah naat manut yang dipisah. Begitu. Contoh dalam kalimat kita bisa buat sendiri. Misalnya begini ya. Li, saya buat contoh nih. Misalnya, saya akan buat contoh pada halaman berikutnya. Misalnya ya. Li baitun fil qaryati Jamilun. kabirun. Ya, jamilun boleh, kabirun boleh. Jamilun, kabirun. Oh. Li khabar muqaddam. Betul? Ya. Baitun mubtada makhor. Betul? Ya. Nah, fil qaryati jar majrur. Kabirun apa ini? Mubtada. Bukan. Bukan. Dia Kepada baitun. Sifat baitun. Sifat mausuf. Sifat mausuf. Jadi baitun man'ut atau mausuf, kabirun naat atau sifat. Saya memiliki sebuah rumah di kampung yang besar. Yang besar itu apa? Kampung atau rumah? Rumah yang besar. Begitu. Kalau silap makna jadi kampung yang besar. Iya, yang besar ini bukan kampungnya, tapi yang besar itu rumahnya. Ustaz, boleh tak kalau kita tarjim, saya memiliki rumah yang besar di kampung.
Kalau ibu mengatakan begitu, nanti kalimatnya begini, li baitun kabirun fil qaryati. Ah, sama juga jadi Sama nak juga tun Ustaz. ah nak bangun juga Ustaz. Iya, yang Ibu Sadia tadi terjemahkan itu bahasa Arabnya begini. Li baitun kabirun fil qaryati. Maksud maknanya walaupun terpisah dia punya naik man'utnya maknanya bila kita terjemkan kena saya memiliki rumah di kampung yang besar. Kena buat macam tu juga Ustaz. Tak boleh kita terus saya memiliki rumah yang besar di kampung. Tak boleh ya? Ya, begini. Mengapa sebuah kata disimpan di awal, Hmm. itu berarti berbeda dengan kalau ia disimpan di akhir. Oh. Jadi yang pertama ini, kalimat pertama dan kedua ini, secara mana ada perbedaan. Yang nomor satu, li baitun fil qaryati kabirun, artinya saya memiliki rumah di kampung yang besar. Oh ya, Jadi saya penekanannya pada Korea, saya punya rumah di kampung. Tetapi kita berikan penjelasan apa sifat rumah itu yang besar. Jadi yang fokusnya pada Koreanya, Oh, bukan fokus pada rumah. bukan fokus pada kabir, Hmm. bukan fokus pada kabir. Yang Hmm. pertama, kalimat pertama fokusnya pada fil Koreati. Saya memiliki rumah di kampung yang besar. Tapi kalau yang nomor dua, fokusnya pada kabir. Saya memiliki rumah yang besar di Di kampung. kampung. hmm. Berbeda. Hmm. Begitu. Jadi sebuah kata ditempatkan di awal itu maknanya berbeda dengan jika ia ditempatkan di akhir. Dari segi mana begitu? Nah, kalau orang-orang yang biasa bermain dengan kata-kata ya, yang terutama para pujangga, para ahli bahasa itu sering mengeksplorasi kalimat-kalimat seperti ini tuh menjadi apa ya? Maksudnya gini, para pujangga, para ahli bahasa itu mengeksplorasi kata bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir itu karena tujuannya berbeda, penekanannya berbeda. Titik tekan kalimat yang hendak dibuat berbeda. Makanya para pujangga bisa membuat kalimat itu bermacam-macam. Posisi katanya ada di awal, di tengah, atau di akhir karena masing-masing punya maksud yang berbeda atau penekanannya tidak sama. Begitu Ibu Sadia. Paham Ustaz. Maknanya attention dia tu perhatian dia lebih kepada nak fokus pada rumah ke fokus pada kampung. Ya Ustaz? Ya, rumah di kampungnya. Hmm. Okey Rumah Ustaz, di lagi kampung. satu yang ni macam Ustaz tulis fil qaryati ni, kalau kita tak jadikan dia dalam isim makrifah Ustaz, kita keluarkan alif lam, fi qaryati boleh ke Ustaz? Di Koryatin. Fi qaryatin boleh ke? Li Ke tak baitun boleh? fi Koryatin kabirun. Boleh. Aku memiliki sebuah rumah di sebuah kampung yang besar. Okay. Ada alif lam ganti tanwin. Kalau tidak ada alif lam, ganti tanwin, betul. Oke? Okay. Baik. Nah, terus tadi apa lanjutannya? Kita kembali ke, bukan kembali. Kita lanjutkan halaman 9 ya. Bukan surat 9. Hmm. Fi tariqin wahidatin. Hmm. Di jalan yang satu ya. Di satu jalan. Satu jalan. Ini naat man'ut, tetapi nerjemahkannya bukan jalan yang satu, tapi satu jalan. Jadi sebuah jalan. Di sebuah jalan. Wahidatin manas mudzakkar. Tak, kenapa tariqin wahidatin? Nah, tariqun itu manas. Oh, tarik muannas. Ya. Muannas Ustaz. Iya. Jalan muannas ya Ustaz. Ya, dalam buku ini torik disebut muannas. Tapi terkadang torikun juga mudzakkar juga. Muzakkar. Yang saya tahu torikun kadang disebut mudzakkar, kadang disebut muannas, Oh, tergantung dia boleh pakai. tergantung Kalau macam tu, pembuatnya. apa syariat tu sama juga Ustaz. Boleh pakai dua-dua. Syari'un itu jalan raya. Jalan raya. Kalau torikun itu jalan kecil, bukan street ya.
Syari' Oh, itu street bahasa Inggrisnya ya. syariah, Jalan besar, street. highway, Ya, highway. Nah, kalau Torikun itu road ya. Lorong. Road, jalan kampung, road. bukan jalan Limited. Jalan tikus. kampung boleh. Eh apa? Serenggen Road ya, Pak? Serenggen Road yang apa itu Pak Haji? Jalan jalan lama lah, jalan lama. Yang di Papali ya. Ada Serenggen Road ya gitu ya. Serenggun Road. Serenggun Road. Serenggun. Hah? Serenggun Road. Serenggun. Serenggun ya. Serenggun Serenggun. Road ya, road ya. Ya. Jalan Serenggun ya. Itu bukan street kan ya? Itu road. Serenggun Road ya, Road, jalan beda. besar. Jalan besar lah. Ya, masalah. Kalau street itu lebih besar lagi. Street lagi besar. Ya, syari' bahasa Arabnya. Syari'. Kalau lorong, Street. Ustaz? Lorong. Ha, Lorong itu zukok ya. Seingat Lorong saya tikus. zukokun. kokun lorong. Macam Niger, Ustaz. Apa Ibu? Kokun. Nenek, Zukok. tengok. Zukok. Lorong, jalan kecil, gang kecil ya. Kalau sini gang. Lorong. Zukokun. Lebih kecil lagi. Hmm. Nah, fi torikin wahidatin fi harfi jarin torikin majrur wahidatin Tarik, tarik. Nanti nerjemahkannya Tarik. bukan jalan yang satu, tapi satu jalan. Zukakun. Zukokun. Zukakun. Zukok. Nah, terus di sini ada kalimat fata'ajjaba. Ta'ajjaba fi'il madhi. Mabni. Ya, mabni al-fatih ini mazid ya, dan syiddah. Fata'ajjaba min hadal mandori. Nah, ini ada pelajaran baru lagi nih. Fata'ajjaba min hada al-mandori Tetap jaga, an-nadiri jaga. Al-misali. Ini pelajaran baru nih. Ini saya kita belum pernah belajar ini. Nah, sekarang menemukan menemukan temanya, topiknya. Fatajaba fa harful atfi tajaba fil madhi, fa'ilnya kembali kepada ar-rajulu. Min hadzal mandori min harfu jarin hadza ismu isyarah mabniun ala sukun fi mali jarin majrurun. Al mandori badal kepada hadza wa badalul majruri Ajab, majrur min wa hazan alamat jari kasratun zahiratun nadir akhiri. misal. An-nadiri kenapa kasroh? Naat. Naat kepada mandori. Al-manzori. Apa artinya an-nadir? Ganjil. Jarang. Jarang-jarang. Apa bahasa Inggrisnya rare ya? Rare. Atau apa? Apa jarang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, jarang-jarang. Jarang. Ini kata sifat, adjektif ya. Nah, terus al-misali. Kenapa kasroh? Naat yang kedua. Misal apa artinya misal? Contoh. Contoh. Contoh kata sifat atau kata benda? Sifat. Kata sifat. Contoh. Kata sifat, Ustaz. Contoh kata benda lah. Kata benda. Dia bukan sifat sesuatu. Contoh kata benda bukan kata sifat. Oh, adjektif. Bukan adjektif, bukan. Noun. Noun. Oh, Kata benda. Tapi kenapa kasroh, kenapa ada alif lam sama dengan nadiri? Nah, kalau kita belum belajar tentang pelajaran ini, kita bisa salah paham. Baik, saya akan buat contoh kalimat yang berbeda. Baik, saya artikan dulu ya. Fatajaba, kemudian lelaki itu merasa terpesona, merasa terkagum-kagum, merasa terheran-heran, takjub, terpegun. tertegun, betul. Dari pemandangan yang langka serupa, maksudnya tidak ada serupa lagi gitu. Tidak ada yang serupa. Nadir itu jarang. Pemandangan yang jarang terjadi lah begitu.
yang jarang ada misal yang lain. Mm-mm. Nah, baik, itu maknanya. Nah, sekarang saya akan berikan penjelasan tentang ini. Eh, Gini. Ada, baik. Kita sudah hafal sebuah ungkapan tahlil ya. La ilaha illallah. Terus Al-Malikul Malikul Haqqul Haqqul Mubin. Mubin. Muhammadur Rasulullah. Oke. La Sadiqul wa'di. Amin. ilaha illallahu al-maliku al-haqqu al-mubinu. Allahu ini man'ut, al-maliku naat yang pertama, al-haqqu naat yang kedua, al-mubinu naat Mubin yang naat ketiga. ketiga. Man'utnya sama-sama Allah, ya kan? Ya. La ilaha La illallah illallah al-malikul haqqul al-malikul haqqul mubin. mubin. Terus Muhammad Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Sadiqul Nah, wa'di. ini yang betul Muhammad bagaimana? Rasulullahi Rasulu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, ilaih. Rasulu mudhaf kepada ma'rifat, makanya Rasulumun menjadi ma'rifat. Rasulullah itu ma'rifat, meskipun Rasul tidak ada alif lam. Kenapa ma'rifat? Karena mudhaf kepada ma'rifat Allahi. Makanya Rasul juga ma'rifat. Muhammad adalah utusan Allah yang benar janjinya. Rasulullah. Oke. Sadiq. As-sodiku ada alif lam. Sadiqul As-sodiqul wa'di al-aminu. wa'di al-amin. Al-aminu. Sadiqul Muhammadur wa'di amin. Rasulullah. As-sodiqul wa'dil amin. Wa'dil amin. Nih, Rasulu doma. Kenapa doma? Karena khobar. Khobar. Adin adalah mubtada'nya. Rasulu mudhaf kepada Allahi. Rasulu mudhaf kepada Allah yang ma'rifat, maka Rasulu menjadi ma'rifat. Terus kita beri kata sifat naat kepada Rasulu. As-sodiku itu naat kepada Rasulu. Rasulu. Nah, as-sodiku kenapa domah? Karena naat kepada Rasulu. Kenapa as-sodiku ada alif lam? Karena naat kepada ma'rifat Rasul. Makanya as-sodiku. Bukan sodikul, tapi as-sodikul wa'di. Nah, tapi al-wa'di ini kenapa kasroh? Mudhof ilaih. Jadi mudhaf. Mudhof ilaih. Al-wa'di mudhof ilaih. Makanya kasroh. Mana mudhofnya? As-sodiku. As-sadiqu. Kenapa mudhof as-sodiku ada alif lam? Bukankah kita tahu mudhof itu tidak boleh ada alif lam? Boleh ada alif lam. Mengapa sekarang kita menemukan kenyataan yang stranger ini? Ini tidak biasa. Kita temukan mudhof ada alif lam. Nah, baik, kita akan urai ya. Al-aminu ini naat yang kedua. Naat yang kedua bagi Rasul. Begini, saya akan coba urai dari pertama. Ungkapan Muhammadun Rasulullah kalau kita sederhanakan, asalnya adalah gini, Muhammadun Rasulun. Tidak dimudahkan dulu ya, biar kita tahu. Jadi saya tidak gunakan Rasulun menjadi mudhaf, tetapi kata tunggal saja. Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang Rasul. Muhammadun mubtada, Rasulun khabar. Nah, lalu kita berikan kata sifat naat kepada Rasul. Rasul yang bagaimana? Rasul yang benar janjinya. Sadiqul wa'di. Sadiqul wa'di. Sadiqul wa'di. Muhammad adalah Rasul yang benar janjinya. Sadiqu kenapa doma? Naat kepada Rasul. Kenapa tidak bertanwin kata sadiqu? Bukankah man'utnya Rasulun bertanwin? Jawabnya adalah sadiqu tidak bertanwin karena dia menjadi mudhaf kepada wa'di. Kepada wa'di. Al-wa'di Mudhaf lagi. mudhaf ilaih. Terus amin bagaimana?
Nah, amin tidak ada alif lam. Mengapa? Sebab naat kepada Turun. Rasulun. Muhammadun Rasulun shadiqul wa'di aminun. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan yang benar janjinya lagi terpercaya. Rasulun nakiroh. Aminun nakiroh. Shadiqul wa'di semula adalah shadiqun. Tetapi dijadikan mudhof, makanya tanwinnya hilang. Shadiqul wa'di. Nah, lalu setelah kita paham Muhammadun Rasulun shadiqul wa'di aminun. Nah, sekarang kita coba terapkan. Rasulun kita ubah menjadi mudhof kepada Allahi. Jadi lihat ke atas, Muhammadun Rasulullahi. Itu Rasulun mudhof, Allah mudhof ilaih. Nah, karena Rasulullahi, Rasul adalah ma'rifat. Ingat, mudhof kepada ma'rifat adalah ma'rifat. Ya kan? Makrifat. Muhammadun Rasulullahi, Rasulullah itu ma'rifat. Kenapa? Karena Rasulullah mudhof kepada Allah yang ma'rifat. Semua mudhof yang mudhofnya kepada ma'rifat adalah ma'rifat. Sehingga kalau mudhof itu memiliki naat, maka naatnya juga harus ma'rifat. Itulah sebabnya semula shadiqul wa'di, shadiqu tidak ada alif lam. Namun karena Rasulullah ma'rifat, maka shadiqul wa'di pun harus ma'rifat mudhofnya. Makanya menjadi as-shadiqu ada alif lam. As-shadiqu al-wa'di. As-shadiqu mudhof, pada waktu yang bersamaan dia adalah naat kepada Rasulullah. Sebagai naat kepada Rasulullah, dia ada alif lam. Karena Rasulullah ma'rifat. Dan sebagai mudhof, ia tidak bertanding. Lalu wa'di, kenapa kasroh? Mudhof ilaih. Sedangkan al-aminu, naat yang kedua dari Rasulullah. Begitu. Ustaz, Ya, Ibu? kalau kita kalau buat apa, kita kalau katakan memang apa as-sadiqu ini adalah naat kepada Rasulullah, dan kerana itu Rasulullah adalah makrifah, jadi sebab tu as-sadiq juga ada alif lam ikut makrifah. Tetapi Betul. bila as-sadiqu dengan wa'di hubungannya adalah sebagai mudhaf-mudhafun ilaih. Al-wa'di dah memang makrifah. Jadi as-sadiqu juga kalau tak ada alif lam pun dia tetap menjadi makrifah. Kalau tidak ada alif lam tetap ma'rifat, betul. Ya. Jadi macam saya tak faham kenapa as-sadiqu ini sebagai mudhaf dan dia mesti diletakkan alif lam. Kerana dia adalah mudhaf kepada makrifah. Jadi kalau tak ada alif lam pun dia jadi makrifah juga. Iya, tetapi kan as-sadiqunya menjadi naat kepada Rasulullah yang ma'rifat. Makanya harus ada alif lam. Oh. Jadi karena dia sebagai naat kepada ma'rifat Rasulullah, maka harus ada alif lam. Jadi maksudnya ciri naat itu mengatasi ciri yang perlu pada mudhaf. Iya. Oh. Saya buat contoh yang lain. Misalnya begini. Eh, hmm, li sohibun. Li khabar muqaddam. Sohibun mubtada makhor. Oke? Nah, sekarang li sohibun hasanun. Li khabar muqaddam. Sohibun hasanun mubtada makhor terdiri dari sohibun man'ut hasanun. Nah, Naam. tulis ini paham? Faham. Coba artinya apa yang nomor 1 dan 2? Kita memiliki Saya sahabat memiliki yang seorang. baik. Yang pertama, yang nomor 1, saya memiliki teman, oke? Ya. Atau memiliki seorang teman. Yang bawah, saya memiliki Seorang teman Sahabat yang baik. yang baik. seorang teman yang baik.
Seorang teman yang baik. Baik. Nah, sekarang yang ketiga. Saya memiliki teman yang baik akhlaknya. Sahibun Hmm. Hasanul 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 ah khuluqi. Khuluq. khuluqi. Khuluq ya. Khuluqi. Li sahibun hasanul akhlak. Li Oh, sahibun hasanul khuluqi. khuluqi. Saya memiliki teman yang baik akhlaknya. Teman yang baik akhlak. Bahasa ini paham? Paham? Paham, Ustaz. Iya. Saya tidak tulis terjemahannya ya, sebab tidak cukup ruang untuk melanjutkan. Nah, yang keempat, sekarang kita balik. Li, ini kan khabar muqaddam. Sekarang kita tukar mubtada makhur di depan. Li sohibun. Coba kalau kita tukar tempatnya. As-sohibu li. As-sahibu. As-sohibu li. Betul tidak? Saya tulis di mana ya? Di atasnya ya. As-sohibu li. As-sohibu mubtada li khabar kan? Ya. Nomor satu. Nomor dua coba tukar. Li sohibun hasanun kita tukar posisinya. As-sohibu Sahibu Li al-hasan. Al-Hasanu li. Hasan. As-sohibu ada alif lam. Mubtada kan? Ya. Al-hasanu nah, ada alif lam juga kan? Ya. Teman yang baik itu kepunyaanku atau milikku. Nah, jadi kalau mubtada muakhir tidak ada alif lam. Tetapi kalau mubtada di awal kalimat maka gunakan alif lam. Makanya as-sohibul hasanu li as-sohibu ada alif lam. Karena apa? Karena mubtada di awal kalimat. Al-hasanu sebagai naat ada alif lam. Karena man'ut kepada ma'rifat. Ini nomor dua. Nah, sekarang nomor tiga. Li sohibun hasanul huluki. Kita ubah jadi As-sahibu mubtada. Nah, saya tulis di nomor 4. As-sohibu. Terus al-hasanu al-hasanu. Terus al-khuluqi al-huluki tetap kasroh al-huluki. Li. Oh. As-sohibu mubtada. Al-hasanu na'at kepada ya. as-sohibu. Tetapi dia mudhaf kepada al-huluki. Dah nampak dah Ustaz, dah faham dah. Kenapa? Dah faham. Oh, udah paham. Kalau yang tak ayat yang dekat buku tu tak faham, yang Ustaz buat ni faham. Ya. Jadi yang nomor 4 ini as-sohibul hasanul huluki li artinya adalah teman yang baik akhlaknya itu kepunyaanku. Nah, jadi Bapak Ibu, naat itu boleh terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Maf'ul ilaih. Naat boleh terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Namun, naat ketika dia adalah mudhof, maka perhatikan man'utnya. Kalau man'utnya nakiroh, maka naat mudhof itu tidak ada alif lam. Tetapi kalau man'utnya ma'rifat, maka naat yang mudhof itu harus diawali oleh alif lam. Ya, contoh yang bisa kita ingat-ingat ini ungkapan tahlil ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Nah, perhatikan harokatnya. Ya, cuma mungkin orang tua kita atau kita juga kalau untuk Buat buas kita. menyanyikan kan menggunakan nada. Kalau nada kan biasanya untuk memudahkan pengucapan ada yang dibuang, makanya kan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin
Asonya tidak ada dibaca ya alif lam ininya ya. Betul, betul Ustaz. Selalunya kalau dekat apa ditulis pun tak ada alif lam Ustaz. Harusnya ada Sadiq alif lam. Wadil Amin. Ya, seharusnya ada alif lam kalau kita sudah belajar ilmu nahwu. Kalau kita sudah belajar ilmu nahwu harus ada alif lam. Asal. Tetapi karena kita sudah biasa cakap mengatakan tanpa alif lam, kemudian dituliskannya tanpa alif lam. Seharusnya ada alif lam dari segi ilmu nahwu. Begitu. Jadi yang kita ucapkan kemudian dituliskan, makanya tidak ada alif lam. Seharusnya kalau dari segi ilmu nahwunya harus ada alif lam. Begitu. Dia sebab ada alif lam sebab kembali kepada Muhammadur Rasul tu ya Ustaz. Kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah sebab Ya Rasulullah ma'rifat. tu Pada Rasulullah ya ya ma'rifat. makrifah. Makanya naatnya pun makrifah. Iya, betul. Kemudian dia menjadi Betul. mudhaf kepada al-wa'di. Betul. Yang tu yang kita pening sikit tu Ustaz sebab biasa mudhaf tak beralif lam. Ya. Ya, insya Allah nanti kita akan perdalam lagi pada waktunya nanti tentang hal ini. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi bahasan ini. Ini hanya pengantar awal saja ya. Ini pelajaran baru untuk kita. Maksudnya ini baru pertama kali kita pelajari ini ya. Naat yang dipisah dengan man'utnya. Sekarang naat yang menjadi mudhof harus ma'rifat begitu. Ada alif lam. So nanti mudah-mudahan kita jumpa lagi tentang bahasan ini. Ustaz, maknanya kita tak bolehlah guna formula kalau mudhaf tidak boleh menerima alif lam Ustaz. Teori dasarnya mudhof tidak ada alif lam. Teori dasarnya mudhof tidak ada alif lam. Kecuali menjadi naat bagi man'ut yang ma'rifat. Nah, kecualinya saya belum sebutkan waktu itu, baru sekarang. Dulu saya tidak sebutkan kecuali, tidak saya sebutkan. Sebab apa? Sebab kalau saat itu saya langsung berikan penjelasan seperti ini, kita harus membuat basis asas dulu. Harus buat asas dulu yang kuat. Nah, setelah sudah punya asas, baru kita jelaskan kecuali jika mudhof itu menjadi naat bagi man'ut yang ma'rifat. Nah, sekarang baru mulai kita kenalkan. Jadi kalau ibu ditanya apa syaratnya mudhof, tetap gunakan tidak ada alif lam. Nah, kecualinya nanti. Kalau sudah belajar tentang ini. Begitu Ibu Sadia. Paham Ustaz. Oke. Hari ini malam pertama saya dengar mudhaf ada alif lam. Ya, ingat aja ini tahlilan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Itu sudah selesai. Alhamdulillah. Alamin. Nah, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita malam hari ini. Oh, yang keluar Ustaz. Ya, ini page-nya sudah habis 12 page. Jadi Iya, saya cukup 12. tuliskan Oyong di sini saja. Alhamdulillahi Rabbil Rabbil alamin. Ya, tak apa tulisannya kecil ya. Oyong. Oyong dan Ayang. Halo. Ayang. Oke. Matanya kecil ya. Maaf. Kecil. Ini seperti wajah marah ya. Mohon maaf ya. Mulutnya seperti marah. Bentar. Nah, gitulah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu semuanya, hada huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan dan ketidaksempurnaan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukran lakum jazilan. Tuh, syukran lakum jazilan. Artinya syukran jazilan lakum. Pelajaran kita tadi ya. Syukran lakum jazilan. Saya ubah menjadi syukran lakum jazilan. Jazilan. Sunat yang dipisah dari manutnya. Oke ya? Ya. Syukran lakum jazilan. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ta'ala. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz.